Hai guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Seperti biasa ini hari Sabtu, jadi kita akan melakukan sesi Q&A atau tanya jawab dari kalian semua. Tapi sebelum kita masuk ke pertanyaan yang pertama, jangan lupa kalau ada kampanye Matrix Port yang sedang berlangsung. Di pasar lagi ada banyak beberapa kepanikan dan ketakutan dan mungkin lagi ployo. Mungkin kalian juga cukup sedih atau kecewa melihat portofolio yang kurang mantap. Mungkin kadang beberapa tidak sesuai ekspektasi kalian, tapi jangan khawatir karena masih ada kesempatan untuk mendapatkan hadiah dengan total sampai senilai $1000 guys, yang siap untuk kalian dapatkan hanya dengan mengikuti kampanye Matrix Port ini. Mudah caranya untuk memenangkan ini. Kalian tinggal masuk ke deskripsi video di bawah kami, ada link referral Republik Rupiah. Kalian klik itu untuk kalian bisa langsung download aplikasinya di HP. Setelah aplikasinya terdownload di HP, kalian tinggal sign up atau daftar akun baru kalian. Kemudian setelah itu selesai, kalian bisa masuk ke bagian wallet. Ini adalah dompet kalian. Jadi Matrix Port itu kayak bank kripto di mana kalian bisa menghasilkan penghasilan pasif dari aset kalian sendiri. Kalian masuk ke bagian wallet, ada untuk deposit aset, di mana kalian tinggal depositin kripto yang kalian punya. Mungkin sekarang kripto kalian cuma diem atau nggak nguli atau nggak menghasilkan apapun, kalian bisa langsung deposit di sini. Tinggal deposit langsung dari exchange atau dari dompet manapun tempat aset kalian sekarang berada, masukin ke Matrix Port. Tinggal deposit, tinggal copy paste untuk alamatnya, terus kalian kirim dan transfer ke sana. Atau kalau kalian mau beli aset baru di sini juga bisa melalui kartu bank kalian atau opsi lain yang juga tersedia. Kalian depositkan aset kalian ke sana, kemudian silakan explore nanti di HP. Ada pilihan fitur-fitur yang banyak sekali. Entah kalian mau menghasilkan penghasilan dari DeFi, entah kalian mau leverage, atau kalian mau menghasilkan penghasilan pasif. Jadi buruan guys, tinggal tunggu apa lagi karena periode kampanye ini sampai tanggal 20 Maret. Lumayan kan, kalian bisa mendapatkan total hadiah sampai senilai $1000 selama pasarnya lagi loyo seperti ini. Tunggu apa lagi? Cek link yang ada di deskripsi, download aplikasi HP-nya, sign up atau daftar akun baru kalian, kemudian depositkan aset ke sana untuk bisa kalian rasakan penghasilan pasif. Untuk pertanyaan Q&A kita yang pertama hari ini datang dari Hadi Gituin. Dia bertanya, ada kripto yang benar-benar desentral? Akhir-akhir ini saya meragukan kripto yang mengakui desentral. Ada beberapa poin yang bisa kita bicarakan di sini, yang mana yang pertama itu desentralis sendiri, gitu kan. Desentralisasi sebagai topik itu kadang cukup disalahpahami. Kadang kita berpikir desentralisasi itu adalah hal yang hitam dan putih, yang mana kita bisa bilang proyek ini tidak desentral, atau proyek ini iya benar desentral. Jadi ada hal yang perlu kita pahami di mana bahwa desentralisasi itu adalah sebuah spektrum. Jadi kalau bisa kita bayangkan itu seperti sebuah sliding gitu kan. Tombol yang kita bisa lihat apakah ini lebih desentral, ataukah ini kurang desentral, ataukah ini agak desentral. Jadi tidak ada yang namanya hitam dan putih. Bitcoin desentral, Ethereum tidak desentral. Jadi bukan masalah hitam dan putih, bukan masalah iya dan tidak. Nah, semua proyek yang ada di kripto secara garis besarnya ya, karena kita memiliki visi yang sama, kita memiliki tujuan yang sama, kita semua ingin tidak bergantung pada satu entitas terpusat. Kita semua ingin menjauh dari yang namanya ketergantungan pada orang yang memiliki kekuasaan absolut, atau bisa dibilang kekuasaan mutlak, di mana semua keputusan datang dari entitas tersebut. Jadi kita tidak punya hak suara, dan kalaupun kita punya hak suara tersebut mungkin tidak bisa digunakan untuk kemudian mengembangkan produk atau mengembangkan ekosistem atau mengembangkan bisnis tertentu. Jadi kalau kita misalkan bicara soal proyek kripto yang ada tujuannya untuk menjadi desentral, kita bisa tahu itu dari beberapa poin, yang mana salah satunya tentu distribusi koin atau token. Dimana kalau kita bisa melihat distribusi koin token yang lebih luas kepada para komunitas, kepada orang-orang biasa kayak kalian atau saya, itu adalah sebuah proyek yang kemudian bisa dikatakan lebih desentral. Tapi ini pun juga kembali kepada hak-hak apa yang dimiliki oleh koin token tersebut. Karena beberapa koin token memiliki hak yang lebih besar. Dalam artian kita memiliki hak suara untuk bisa melakukan voting. Kita bisa memilih nanti ke depannya mau menambahkan aset apa, kita mau ke depannya berintegrasi dengan bisnis apa, terus ke depannya kita mau melakukan inovasi-inovasi apa. Ada token atau koin yang seperti itu, tetapi ada juga koin token yang bahkan dengan memilikinya pun, hanya dengan memegangnya kita mungkin hanya mendapatkan reward secara finansial. Entah itu dari staking, entah itu dari farming. Jadi ini pun tergantung pada koin dan tokennya, tapi tentu secara garis besar kalau distribusi tokennya lebih mengutamakan komunitas, kita bisa bilang itu ada di spektrum yang lebih desentral. Kemudian untuk poin yang kedua adalah poin di mana mudahnya orang-orang biasa seperti kita untuk bisa menjalankan node komputer sendiri. Artinya apa? Kita kan tahu blockchain secara paling dasarnya adalah sebuah jaringan peer-to-peer, di mana orang-orang itu bisa memiliki hak
memiliki tempat di mana mereka bisa berpartisipasi dalam jaringan. Jadi kalau mungkin ada beberapa dari kalian yang mulai meragukan dengan klaim desentralisasi, mungkin kalian kemarin melihat berita yang ada di MetaMask, di mana kemudian orang-orang dari negara tertentu dibatasi dalam melakukan transaksi. Entah itu dari negara yang kena sanksi ekonomi, atau negara-negara bahkan seperti Venezuela, yang kemudian orang-orang bilang, oke, berarti MetaMask ini terpusat, berarti Ethereum merupakan sebuah jaringan terpusat. Yang dimana adalah kita perlu paham ini. Ada sebuah kemudahan di sebuah jaringan yang desentral, di mana Ethereum merupakan salah satunya yang tentu tidak lebih desentral daripada Bitcoin karena kita sudah tahu semua itu, tapi dalam spektrumnya pun Ethereum dan Bitcoin itu jauh lebih unggul daripada liga-liga proyek yang lainnya yang ada juga. Jadi kalau kita misalkan berbicara soal Ethereum, soal menjadi node komputer sendiri, itu sebenarnya cukup mudah. Kita tidak memerlukan semua yang namanya staking 32 ETH dan lain-lain. Tidak butuh itu, kita hanya butuh beberapa spesifikasi komputer tertentu yang tentu saja tidak murah, tapi kemudahannya itu bisa dibilang cukup terjangkau sebagai sebuah jaringan desentral, di mana saya atau bahkan kalian yang lagi nontonin ini sekarang, kalau kalian punya komputer yang mumpuni, kalian bisa menjalankan node sendiri, di mana node ini akan memiliki hubungan langsung untuk bisa komunikasi sama blockchain Ethereum. Jadi misalkan kalian punya aset di MetaMask, terus kalian pengen transaksi, kalian mau beli, kalian mau jual, kalian mau tuker, kalian mau staking, mau farming, pokoknya apapun lah yang mau kalian lakukan dengan aset kalian sendiri di MetaMask, kalian tidak perlu bergantung sama yang terpusat kayak Infura atau Alchemy atau beberapa nama lainnya yang terpusat. Tidak harus. Itulah yang bisa dikatakan sebagai poin desentralisasi. Orang-orang biasa seperti kita bisa menjadi node sendiri. Kita bisa menghubungkan komputer kita sendiri untuk berkomunikasi langsung dengan blockchain-nya. Jadi kalau misalkan Infura down, lagi maintenance, atau bahkan kita berada di negara yang kena sanksi ekonomi atau mungkin diblokir, terus kita nggak bisa transaksi, tidak perlu khawatir dengan hal itu, karena poin desentralisasinya merupakan salah satu visi utama yang dikerjakan oleh Ethereum, di mana mereka skalabilitas merupakan hal yang kemudian menjadi poin kedua. Itu jadinya orang-orang bisa dengan mudah menjalankan node sendiri. Kita bisa hubungin MetaMask kita, aset-aset pribadi, tidak perlu bergantung sama bank, tidak bergantung sama perusahaan manapun. Kita megang aset kita sendiri, kita bertransaksi sendiri, kita komunikasi sendiri dengan blockchain Ethereum. Jadi selama blockchain Ethereum aman, selama itu berjalan, selama ada orang-orang yang menggunakan jaringan peer-to-peer-nya, maka kita bisa melakukan transaksi, tidak ada pemblokiran dimanapun negara kita berada. Asalkan kita punya komputernya aja, udah, komputer mumpuni. Dan menurut kami, ini merupakan salah satu poin penting dari desentralisasi itu sendiri. Yang mana desentralisasi itu memang, kalau misalkan kita katakan sebagai klaim, bukan sebuah hitam putih kayak yang saya bilang di awal tadi. Jadi tidak bisa kita bilang, yang ini iya desentral, yang ini tidak desentral. Hanya sebuah spektrum aja. Sebuah sliding button gitu kan, tombol yang kemudian kita lihat apakah ini lebih desentral atau agak desentral atau kurang desentral. Jadi semoga itu kiranya bisa klarifikasi pemahaman kita sejauh ini tentang desentralisasi sendiri. Mungkin kalian kehilangan harapan dengan proyek yang sedang kalian teliti atau yang sedang kalian lihat. Kalian melihat, waduh ini kok terpusat saat ini. Tidak perlu khawatir, karena selama proyeknya punya rencana untuk melakukan desentralisasi ke depannya, entah itu di roadmap mereka atau entah itu di white paper mereka, selama mereka ada rencana, selama mereka niat untuk menjalankan rencana itu, desentralisasi itu adalah hal yang terus berkelanjutan. Itu bukan hal yang sejak hari pertama proyeknya dibuat langsung desentral, itu nggak bisa. Bahkan Bitcoin sendiri pun butuh waktu beberapa bertahun-tahun, hingga saat sekarang ini menjadi sangat bernilai dan berharga karena memang luar biasa desentral. Ada banyak sekali nodenya tersebar di seluruh dunia secara global. Demikian halnya juga sama dengan Ethereum, butuh bertahun-tahun. Jadi kalau kalian mulai kehilangan harapan dan tidak yakin dengan proyek yang kalian teliti, kalian hanya perlu melihat aja, ada rencana atau tidak untuk mencapai desentralisasi. Apakah mereka niat untuk melakukan itu, atau mereka memang sejak awal pengennya terpusat aja biar kekuasaan tetap ada di perusahaan tertentu. Nah itu kan kalian bisa ketahui sendiri nanti dari riset. Jadi jangan kehilangan harapan. Kita semua di sini tentu saja tidak ingin bergantung sama entitas terpusat, yang mana sudah berkali-kali nih kita lihat kan, kayak di Kanada, aset-aset ternyata yang tadinya dipikir punya kita, hanya karena kita protes atau unjuk rasa, aset kita dibekukan. Terus besok kita mau beli makan, nggak bisa pakai duitnya karena dibekukan sama pemerintah. Jadi dengan inilah kita bisa tahu bahwa ketidaktergantungan pada pihak terpusat adalah esens dari desentralisasi itu sendiri. Jadi ini hanyalah hal yang perlu kita kerjakan, perlu kita pantau terus-menerus selama ke depannya.
Oke, itu pertanyaan bagus, saya suka ngomongin soal konsep itu. Kemudian yang kedua ada pertanyaan dari Muhammad Yusman Roik. Jadi dia bertanya, apa itu Web3? Kenapa orang-orang menggadang-gadang ini tahunnya Web3? Apakah memang sebagus itu? Oke, hanya ada hal singkat aja yang saya bagikan untuk ini. Jadi kalau kita melihat dari sejarahnya evolusi web, yang mana kita sudah bikinkan videonya khusus di Republik Rupiah juga. Kita ada episodenya yang mana kalian bisa tonton kalau kalian mau nonton lebih lanjut. Tapi secara singkatnya, kalau kita melihat dari sejarah evolusi web, web yang pertama itu web yang statik. Kita nggak bisa ngapa-ngapain, cuman konsumsi doang. Kita cuman melihat tulisan, kemudian kita konsumsi, entah itu dalam bentuk berita atau artikel. Kemudian web 2 memberikan cara kita tidak hanya untuk mengkonsumsi konten, tapi juga untuk memberikan konten. Kita bisa mulai menulis, terus kita bisa mulai berkontribusi, di mana pada web 2 ini kita kemudian melihat adanya media sosial, Facebook, Instagram, Twitter. Kita bisa saling berkomunikasi, kita tidak hanya mengkonsumsi konten tapi juga membagikan konten. Itu web 2. Terus kemudian kita melihat web 3 yang mana ini menjanjikan tempat di mana kita bisa memiliki konten atau data itu sendiri yang kita bagikan. Jadi kalau kita melihat kan dari evolusi webnya ini, yang pertama kita benar-benar pasif. Kita statik, tidak ada kemampuan untuk kita kemudian berkontribusi. Yang kedua, kita punya kemampuan berkontribusi, kita bisa langsung komunikasi, tapi semua data itu dipegang sama perusahaan-perusahaan itu. Apa aja lah data yang kita kasih di Facebook, Instagram, dan lain-lain, perusahaan itulah yang memegang. Jadi kalau mereka mau jual data kita, mereka yang dapat untung. Mereka mau jual konten informasi kita, mereka yang dapat untung. Jadi bedanya kalau di Web3, kita memiliki janji di mana data-data, konten, informasi, semua hal yang kita lakukan di web itu merupakan kepemilikan kita sendiri. Kita bisa memonetisasi konten yang kita miliki, kita bisa memonetisasi data-data yang kita bagikan, dan kita bisa menjaga privasi diri kita sendiri. Kita mungkin tidak memberikan privasi ini kepada perusahaan terpusat kayak Facebook, kemudian mereka bisa semena-mena dengan data itu. Datanya kita pegang sendiri, privasi kita jaga, keamanan kita jaga, dan selain itu kita masih bisa menghasilkan uang karena kita bebas untuk memonetisasinya. Dan ini pun memudahkan juga untuk transfer nilai antar web, di mana kita bisa lebih mudah untuk melakukan komunikasi secara global dan melakukan bisnis secara global juga. Jadi kurang lebih itu sih singkatnya. Kalau mau nonton lebih lanjut, nanti nonton aja langsung di episode yang sejarah evolusi web. Untuk yang pertanyaan ketiga, kita ada dua orang yang menanyakan hal serupa. Ini yang pertama Alvan Hardiansyah, dan yang kedua adalah Syarif UDLM. Dia bertanya, masa depan kripto bagaimana setelah banyak FUD dan regulasi dari Amerika Serikat? Terus yang satu juga mirip nanyanya, bahayakah bila kripto diregulasi? Bila diberi regulasi, apakah kripto akan dikendalikan? Oke, ini merupakan kekhawatiran yang cukup lama dan cukup panjang sudah terjadi selama ini. Kita bisa melihat banyak sekali koreksi pasar yang kita alami. Sebagian dari kepanikan dan ketakutan yang ada di pasar itu berasal dari regulasi. Oke, memang kita melihat banyak sekali orang yang panik melihat kalau misalkan nih negara-negara jadi membatasi, mereka jadi tidak terbuka dengan inovasi teknologi ini, apa yang akan terjadi? Tapi ternyata kepanikan dan ketakutan orang-orang kita bisa melihat, khususnya kalau yang di Amerika Serikat kemarin, kita melihat executive order yang dari Presiden Biden sendiri, yang mana merupakan hal yang lebih positif. Dia lebih terbuka gitu kan. Tidak akan langsung memblokir atau membatasi yang namanya inovasi teknologi ini, dan dia memberikan kesempatan untuk Amerika karena mereka tidak mau kan sebagai negara adidaya kemudian tertinggal. Jadi secara lebih positif dari executive ordernya ini, kita yang kemarin panik-panik dan takut-takut, ternyata melihat kabar berita ini cukup positif juga. Yang mana ya ada beberapa argumen lah, orang-orang bilang kemarin pasarnya agak naik dikit karena berita positif ini. Tapi itu contoh satu dari Amerika Serikat. Kemudian kita melihat dari negara lain, ada Korea Selatan. Pemimpin yang terbaru yang berikutnya juga pro dengan kripto gitu kan. Mereka mendukung juga. Terus kita melihat negara-negara lain gitu kan, kayak kota Dubai itu juga baru aja memberikan kabar bahwa mereka akan meregulasi aset digital. Yang mana ini datang dari berbagai negara di luar dari Amerika Serikat itu sendiri. Kemudian kalau kita mau melihat lagi secara global, ada banyak lagi kabar-kabar lain yang mungkin kalian sudah lihat juga di Instagram kami yang kami posting, atau mungkin yang para anggota Discord sudah melihat banyak juga kabar-kabar berita di Discord yang kami bagikan. Jadi secara umum kalau kita melihat regulasi, kita mulai melihat negara-negara dan institusi yang kemudian membuka mata mereka dan merasa bahwa mereka memiliki kesempatan dan peluang di sini. Kemudian bahwa mereka itu akan lebih dirugikan mungkin kalau mereka berpikir untuk menutup mata gitu kan. Karena sebuah inovasi itu biasanya selalu ada yang namanya pro dan kontra.
Jadi kita bisa melihat kan betapa negara-negara dan institusi mulai terbuka mata. Meskipun mungkin kalau kita melihat yang adopsi beneran aktif, yang beneran investasi mungkin baru segelintir, tapi kita lihat saja nanti ke depannya. Apakah kemudian mereka akan mengalirkan dana kemudian untuk masuk ke aset-aset yang ada di industri ini. Jadi kalau kita mau ngomongin juga soal regulasi nih, soal hal-hal yang mungkin beberapa dari orang takuti adalah pengendalian. Apakah akan ada kontrol gitu kan? Sebenarnya kalau kita ngomongin soal jaringan yang desentral, jaringan peer-to-peer, tidak ada yang namanya bisa satu orang itu mengontrol kecuali memang sejak awal mereka menutup izin-izin untuk kemudian orang berpartisipasi. Kalau kita ngomongin soal Bitcoin dan Ethereum, itu mereka sebuah jaringan yang permissionless dalam bahasa Inggris. Artinya tidak perlu izin gitu kan. Siapapun yang punya kemampuan mumpuni, kayak yang saya bilang di pertanyaan yang pertama tadi, mereka bisa kemudian partisipasi ke dalam jaringan itu sendiri. Jadi kalau kita ngomongin ya soal hal yang seperti ini yang perlu mereka banning, atau mungkin mereka mengontrol, atau mungkin mereka membatasi, membekukan, itu tidak bisa dilakukan karena selama ada internet dan selama ada komputer, jaringannya bakal jalan terus. Jadi kalau kita ngomongin soal yurisdiksi, oke lah yang di Cina mungkin di-ban, orang-orang nggak boleh mining. Tapi orang-orang kemudian pindah ke Kazakhstan, pindah ke Amerika Serikat, pindah ke negara-negara lain yang juga dingin, tapi biaya listriknya juga murah. Gitu kan. Jadi selama ada internet, selama ada listrik dan komputer, tetap jalan jaringannya. Pemerintah mau apa gitu kan, karena ini merupakan jaringan yang desentral. Nah, yang bisa pemerintah lakukan adalah membatasi perusahaan-perusahaan yang ada di negara mereka. Misalkan kita ada proyek atau aset kripto yang di-backing oleh perusahaan terpusat. Mungkin ada perusahaannya berbasis di Amerika Serikat. Nah, itu baru mereka bisa membatasi. Karena perusahaan kan pasti harus ngikutin hukum. Mereka harus ngikutin dong. Mereka di Amerika Serikat yang ngikut hukumnya di sana. Kalau ternyata hukumnya di sana nggak boleh A, nggak boleh B, ya berarti proyek kripto itu juga terbatasi. Akhirnya mau ngelakuin hal A sama B juga nggak bisa bebas gitu kan. Karena backingan utamanya adalah perusahaan itu. Itulah kenapa proyek yang kemudian bisa bertahan dari kontrol, dari sensor, dan dari pemblokiran pemerintah dan orang-orang yang mungkin menutup mata, itu adalah jaringan yang tidak bergantung pada perusahaan. Itu sebaiknya merupakan jaringan yang dimana orang-orang biasa kayak kalian yang nonton dan saya, itu bisa partisipasi, orang-orang retail, orang-orang biasa gitu kan. Tidak menutup kemungkinan tentu kayak bank, institusi pemerintah kalau ternyata suka sama aset kripto mereka bakal gabung, yang mana tidak masalah. Tapi kan itu karena kita tidak mensensor siapapun bisa partisipasi. Jadi untuk masalah regulasi pun, regulasi itu bagus dan positif untuk para investor yang mungkin awalnya skeptis karena mereka nggak yakin. Tapi dengan adanya regulasi mereka jadi mikir, oh ternyata ini memang sebuah aset legit. Jadi mereka lebih pede, akhirnya positif ke pasar karena lebih banyak duit masuk. Akhirnya bisa mendorong untuk industri ini terus berkembang. Tapi untuk regulasi yang terlalu mengontrol, terlalu mengetat, itu pun hanya bisa dilakukan dengan proyek yang memang tidak desentral. Kalau proyeknya memang desentral, jaringannya memang berjalan secara peer-to-peer, siapapun orang bisa kontribusi, ya itu bakal jalan terus. Selama ada peminatnya, selama ada yang pakai, selama ada internet, listrik, dan komputer, jalan terus. Jadi untuk hal yang seperti itu sih tidak perlu dikhawatirkan. Jadi regulasi itu bagus, positif selama kita seimbang ya. Jangan regulasi berlebihan, tapi jangan juga nggak ada regulasi sama sekali. Karena orang-orang yang tidak paham pasti bakal takut atau mereka bakal curiga. Oke, pertanyaan yang keempat ini pertanyaan dari C2214. Dia bertanya, kenapa Cosmos bisa lebih dahulu menyelesaikan proyek-proyeknya ketimbang Polkadot? Karena mereka memang sudah mulai terlebih dahulu. Jadi mereka memang sudah mulai, saya lupa sih tahunnya berapa, tapi mereka sudah memang selangkah di depan sebelum Polkadot. Jadi di mana tim-timnya sudah mulai mengembangkan teknologi yang ada di Cosmos, itu mereka sudah mulai bahkan sebelum white papernya Polkadot muncul. Jadi ya kalau bisa dipikir memang seperti itu kan. Kalau orang memang niat bikin proyek dan mereka sudah mulai duluan, pasti bakal selesai duluan. Sedangkan Polkadot mulainya baru belakangan. Dan kita baru melihat para change yang baru muncul belakangan ini juga. Jadi cuma masalah waktu aja karena mereka sudah mulai lebih dahulu. Oke, untuk pertanyaan yang kelima, ini pertanyaan dari Kakai Liha. Dia bertanya, royalti pada NFT itu gimana sih? Apakah kolektor dapat juga bagian royalti? Tidak, kolektor tidak dapat bagian dari royalti karena kolektor itu kan, kalau saya paham maksud pertanyaannya ya, ini yang dimaksud di pertanyaan kan kolektor berarti orang yang transaksikan, yang jual beli setelah si kreator atau produsennya itu menerbitkan NFT tersebut. Nah, orang-orang yang kemudian transaksi itu tidak dapat royalti aslinya karena royalti aslinya itu diatur oleh si penerbit, oleh si kreator NFT. Jadi nanti aset NFT itu kemudian berpindah-pindah tangan, entah 10 kali, 50, 20 kali, itu kemudian royaltinya masuk ke si penerbit, si kreator awalnya yang menerbitkan si NFT.
Jadi kita-kita yang kemudian membeli dalam waktu berikutnya tidak mendapatkan royalti tersebut. Oke, kemudian pertanyaan yang terakhir ini pertanyaan ke-6 dari Asrul5022. Dia bertanya, selain DeFi, smart contract, metaverse, dan Web3, apalagi yang bakal muncul ke depannya di blockchain? Oke, ini sebenarnya pertanyaan yang bagus, karena orang-orang berpikir apapun yang akan muncul di blockchain itu selalu hal yang baru, selalu inovasi. Kadang kan ya karena kita melihat kan DeFi hal baru, NFT hal baru, nggak ada yang nebak juga bakal ada NFT, Web3, Metaverse, semua ini kan tren-tren yang baru, yang bisa dibilang ini merupakan hal yang inovatif. Jadi kalau kita mulai mikirin nih, apa nih tren berikutnya? Apa nih hal berikutnya yang akan muncul di blockchain? Kita tidak harus berpikir inovasi, kita bisa berpikir adopsi. Artinya apa? Artinya jangan berpikir bahwa hal yang muncul ke blockchain harus hal yang baru, yang belum ada di dunia ini. Tidak. Hal-hal yang sekarang kita melihat memang baru-baru, tapi hal yang bakal muncul ke blockchain selanjutnya tidak harus hal baru. Kita bisa melihat adopsi hal yang sudah ada di tradisional, entah itu real estate, entah itu saham, entah itu properti, entah itu dokumen kepribadian, entah kayak ijazah sekolah kita, KTP, atau SIM, surat izin mengemudi, atau bahkan yang hubungannya dengan medis, catatan riwayat kesehatan kita, dan banyak-banyak hal lainnya yang bisa kalian pikirkan lah. Hal-hal yang ada di sekitar kita saat ini, yang tradisional, yang belum masuk ke blockchain, semua bisa dimasukkan, diadopsi ke blockchain selama memang orangnya ingin bahwa aset-aset tersebut diintegrasikan ke dalam blockchain. Oke. Jadi kalau kita berpikir ya, adopsi ini sebenarnya lebih penting gitu kan. Karena kalau selalu hal baru, selalu hal yang asing, buat orang-orang yang skeptis itu cukup susah juga untuk membuka mata. Tapi kalau kita melihat kegunaan blockchain itu sendiri, atau teknologi ledger terdistribusi itu sendiri, maka kita melihat bahwa orang-orang yang tadinya nyaman dengan aset tradisional, melihat bisa diintegrasikan ke blockchain, ternyata lebih transparan, ternyata lebih aman, ternyata lebih transparan. Nah, kemudian mereka bakal suka itu gitu kan. Jadi jangan selalu berpikir bahwa tren yang berikutnya akan datang adalah hal yang baru. Tidak selalu yang masuk ke blockchain itu inovasi. Bisa aja yang masuk itu hanya adopsi. Hal-hal yang sekarang kita miliki yang mungkin jadi kurang aman dan transparan, misalnya kalau kita mau mikirin kayak pemilu gitu kan, kita kan nggak pernah tahu pemungutan suaranya seperti apa. Nah, kalau ternyata setiap kali pemilu itu diintegrasikan ke dalam blockchain, jadi suara orang berdasarkan KTP mereka, privasinya bisa dijaga, tapi kemudian mereka pun memiliki transparansi atas siapa orang yang dipilih, siapa pemimpin yang mereka pilih, maka itu bisa jadi lebih aman, jadi lebih transparan. Dan kalau misalkan tidak bergantung sama server terpusat, misalkan ada yang down, ada node komputer lain yang membantu jaringan peer-to-peer-nya berjalan. Nah, itu kan bagus. Nah, itu hal-hal yang bisa kita lihat juga nanti ke depannya. Tidak harus inovasi baru masuk ke blockchain. Kita bisa melihat adopsi-adopsi. Hal-hal yang sudah biasa sama kita sekarang, yang tradisional, yang belum masuk ke blockchain, itu merupakan hal yang kalau menurut kami di Republik Rupiah, kami tidak sabar untuk lihat juga. Karena orang-orang akhirnya bisa lebih ngerti. Bukan hal yang asing, bukan hal yang membuat mereka jadi skeptis. Jadi kurang lebih itu sih yang bisa kami bagikan untuk pertanyaan yang ini. Beritahu kami aja nanti di kolom komentar di bawah kalau kalian ada pendapat-pendapat lain. Mungkin ada dari kalian yang sudah berpikir lebih lanjut juga tentang ini. Karena menurut kami pun bahkan kayak Tokopedia, Gojek, Shopee, Grab, OVO, siapa tahu mereka butuh gitu kan teknologi ini. Bisa aja. Tapi bukan berarti juga mereka harus mengeluarkan koin atau token kemudian bisa dikelola oleh orang komunitas secara global gitu kan. Kan blockchain itu tidak harus publik. Ada juga blockchain yang privat. Jadi nanti tinggal kita lihat aja kasus kegunaannya seperti apa, apakah mereka butuh, dan adopsinya nanti kelihatan ke depannya seperti apa juga. Oke guys, jadi sekian kiranya untuk Q&A hari ini. Kalau ada beberapa pertanyaan lebih lanjut, silakan kalian simpan atau catat untuk ditanyakan di minggu berikutnya, atau bisa langsung komen di bawah video ini. Atau kalau kalian mau langsung gabung ke server RR di Discord, dimana kalian bisa langsung ngobrol dengan kami dan anggota-anggota dan komunitas yang ada di sana juga. Jangan lupa bahwa ada kampanye yang berlangsung dengan Matrixport dengan total hadiah sampai senilai $1.000 rupiah, dimana kalian tinggal pakai link referral Republik Rupiah yang ada di deskripsi, kalian download aplikasinya di HP, kalian sign up atau daftar akun baru, kemudian kalian depositkan aset ke dalam sana untuk bisa masuk kriteria memenangkan hadiah, dan pada intinya kalian bisa menghasilkan pendapatan bahkan di saat pasarnya bearish seperti ini. Terima kasih guys untuk yang sudah nonton sampai akhir, sampai jumpa kalian semua lagi di video yang berikutnya. Cheers!